Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Halimah SPD LPTK Universitas Sriwijaya NIM 06174822528034. Asal sekolah SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo, jurusan Bahasa Indonesia. Saya akan membuat video pembelajaran untuk PPG Batch 1 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, agar kita mudah bekerja, kita berdoa terlebih dahulu ke kelas, ya kan? Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kebersihan kelas, tadi ada yang pakai? Betul. Ya, tempatnya kan sudah bersih. Nanti sudah dilaksanakan semuanya ya. Oke, siap. Kemudian kita untuk meninggikan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Di sana
piring terlebih dahulu. Oke? Dengarkan apa-apa dari Ibu ya. Tepuk 2. Oke, nanti mantap ya. Tepuk 3. Tepuk 1. Kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang surat pribadi. Ya. Adakah yang tahu tentang surat pribadinya? Belum tahu. Berarti Ibu akan menjelaskan di sini surat pribadi. Ya. Ini tujuan dari surat pribadi adalah peserta didik mengenal surat pribadi dengan benar. Ya. Kemudian peserta didik mampu memahami unsur struktur surat pribadi, dan yang ketiga mampu menulis surat pribadi dengan benar. Itu adalah tujuan dari surat pribadi. Paham? Bagus ya. Jadi sebelum kita melakukan ataupun menonton video ini, sudah Ibu siapkan lembaran LKPD-nya. Nanti kita di sini disuruh membuat surat pribadi. Ya, sambil menonton videonya, ya, kalian membuat surat pribadi. Ada 4 kelompok. Paham? Ya, sambil nanti ditonton suratnya, videonya, Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Perhatikan ah. Di sini ada perintahnya menulis surat pribadi. Satu kelompok hanya 1. Bebas ya nak, menentukan topiknya apa. Ya, terserah. Nanti apabila sudah selesai dikumpulkan, kemudian dibacakan di depan kelas. Perwakilan 1 orang 1 kelompok. Ya, siap untuk ikuti videonya? Oke, kita bentar ya. Itu apa isinya? Nah, bahasa yang digunakan dalam isi dari surat pribadi ini juga bersifat tidak formal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca, terutama oleh orang yang kalian tuju tadi. Sedangkan untuk di bawahnya ada selang penutup. Selang penutup ini boleh untuk yang disesuaikan dengan yang di atas tadi. Setelah itu di paling bawah ada identitas pengirim, yaitu nama kalian. Selanjutnya untuk pengertian surat resmi. Surat resmi ini disebut juga surat dinas. Nah, biasanya ini dibuat pada instansi-instansi atau lembaga perseorangan ke instansi lain. Jadi antar instansi itu biasanya mengirimkan surat, misalkan untuk rapat, untuk pertemuan besar dan lain-lain. Surat undangan juga atau perjanjian-perjanjian yang bersifat formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini biasanya berisi bahasa-bahasa formal yang menggunakan bahasa tidak bertele-tele, beda dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, tapi kalau untuk surat resmi menggunakan bahasa yang formal, singkat, jelas. Jadi memiliki pola yang tetap. Berikut adalah unsur-unsur dari surat resmi. Untuk yang pertama ada yang namanya kepala surat atau kop surat. Nah, ini yang membedakan bahwa surat itu resmi atau tidak resmi adalah adanya kop surat di paling atas. Ya, di sini kop suratnya bertuliskan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Selanjutnya untuk yang kedua ada nomor surat. Di dalam surat resmi atau surat dinas terdapat nomor suratnya. Di bawahnya lagi ada lampiran. Jadi lampiran ini menunjukkan ada berapa lampiran di bawahnya surat yang akan kalian kirim. Misalkan kalau di sini cuma ada 1 berkas, artinya surat yang kalian kirimkan itu cuma ada selembar saja. Tapi misalkan kok ada 2 lembar di bawahnya, entah itu data nama atau apa, berarti disesuaikan saja. Misalkan 2 lembar, berarti lampirannya ada 2 berkas. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya di nomor 3 itu ada tanggal surat. Jadi ini penting sekali. Di setiap surat harus ada yang namanya tanggal suratnya. Terus ada perihal suratnya, untuk permohonan izin kah atau undangan rapat kah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada tujuan
tujuannya, alamat suratnya, mau dikirimkan ke siapa. Nah, biasanya karena ini surat resmi atau surat dinas diawali dengan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan alamatnya atau tujuannya. Biasanya itu double kepada yang terhormat. Nah, kalian bisa pilih salah satu, mau yang terhormat saja atau kepada saja. Nah, biasanya di sini yang dipilih itu lebih ke yang terhormat karena lebih formal dan lebih bagus saja gitu, lebih tertata. Seperti contoh yang ada di video ini menggunakan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada salam pembukanya. Jadi kalau tadi itu salam pembukanya bisa assalamualaikum, bisa pribadi ya, assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi. Nah, tapi untuk surat resmi atau surat dinas ini biasanya diawali dengan hormat. Ya, jadi bisa lebih formal, lebih tertata untuk dikirimkan ke lembaga-lembaga ataupun instansi. Selanjutnya itu tentu saja isi suratnya di nomor ke-8. Isi surat ini juga harus diperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan. Jadi menggunakan bahasa-bahasa formal yang sopan, tapi tetap harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele, ya. Selanjutnya ada penutup surat di nomor 9. Di situ dituliskan terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu, gitu. Jadi disesuaikan dengan perihal tadi. Misalkan pilihannya tadi permohonan izin di atas perhatian dan izin dari Bapak ataupun Ibu. Semisal kalau halnya itu adalah undangan rapat, jadi dituliskan seperti ini saja. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak ataupun Ibu, gitu ya. Nah, untuk nomor 10 ada identitas pengirimnya. Identitas pengirimnya di sini yaitu dituliskan seperti mengetahuinya siapa. Biasanya kalau di sekolah ya berarti mengetahui kepala sekolah sekaligus ketua panitia dari pelaksana kegiatan tersebut, atau cukup dengan kepala sekolah saja atau kepala dinas. Jadi ada tanda tangan, biasanya juga ada stempelnya juga di situ. Tertulis nama dan juga gelar dari pemimpin perusahaan ataupun sekolah ataupun lembaga yang sedang kalian ikuti dan ketua panitianya. Seperti itu ya. Sambil perhatikan ya. Nah, apa sih tujuan dari menulis surat itu? Tujuan dari menulis surat yang pertama yaitu untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian yang mau ditujukan ke orang yang berada di jauh di sana. Jadi sebelum adanya handphone, sebelum adanya email, jadi orang-orang terdahulu memanfaatkan adanya. Ya, tadi sudah disampaikan untuk membuat surat pribadi kita harus ada memperhatikan bahasanya, kemudian kata-katanya. Apalagi kata-katanya, bahasanya, ucapannya ya. Untuk kita mengerjakan tugas dari surat pribadi sudah Ibu buatkan atau sudah Ibu suruhkan tadi, satu kelompok hanya satu untuk membuat surat pribadi, silakan dikerjakan. Ya, terserah mau judulnya apa, mau kepada orang tua, mau kepada teman, ataupun mau kepada saudara, tidak tergantung ya. Yang penting fokusnya, intisarinya adalah surat pribadi. Nanti bisa kita bacakan di depan, hanya satu yang mewakilinya. Ya, silakan bekerja. Silakan. Basir, ngobrol dengan kawannya. Bagaimana? Nanti kita bacakan satu kelompok satu, ya.
Bagaimana Basin? Sudah ada idenya? Ketemu? Surat apa nak? Kepada keluarga, orang tua, kepada teman, bagus. Ya. Yang penting isinya sopan, kata-katanya tidak menyinggung perasaan, jadi kan? Tidak boleh menyinggung perasaan orang, ya. Harus tepat, ya. Beres? Ayo dikerjakan. Waktu terbatas loh. Bergabung. Keluarkan idenya. Ya. Oke, bergabung. Keluarkan idenya. Ya. Ya, bagus. Pada siapa nak? Saudara, teman? Teman. Ingat ya, bahasanya tadi ya, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ya. Kata-katanya harus sopan. Ya. Apa nih? Bagus. Berarti paham ya? Berarti bagi yang bisa untuk menulisnya berarti betul-betul memperhatikan dari video tadi, dapat memahami ya. Makanya kita tadi harus memperhatikan, harus fokus pada video yang ditayangkan ya, supaya kita bisa untuk membuat surat tersebut. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kita lah yang dibuat, ya. Tempat kita di mana? Hah? Tempat kita di mana? Kelurahan? Kelurahan Pulau Tumiang, ya. Berarti kita membuat tempat daerah kita masing-masing. Pulau Tumiang. Oke, salam. Salam. Sip, ngadaplah ke sini sip. Ya. Sudah ini? Rel? Amati. Amati kembali, ulangi. Perhatikan, nanti dibacakan bertunggal kelompok 2 yang membacakan, kelompok 3, kelompok 4 nanti yang memberi tanggapan. Oke. Apa? Oh, bersih bagus. Ini sudah siap kan? Sudah. Nanti bacakan ya, 10 orang ya.
Tapi gua udah nggak ada. Sudah, nomor 1. Sudah siap. Nomor 2. Hah? Sudah. 3. Sudah. 4. Oke, kalau sudah berarti perhatikan. Setiap kelompok harus menampilkan dari surat tersebut, ya. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Nindi, silakan baca ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menginginkan Santana, apa kabar Santana? Semoga kamu dalam kondisi sehat saja. Surat ini saya kirimkan dan menanyakan kabar kamu. Saya sangat berharap alhamdulillah kamu Simak ya. itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada roh, ada Baiklah, kelompok 1 sudah menyampaikan surat pribadinya. Dibuka sesi pertanyaan untuk kelompok C. Berapakah yang mau menanggapi dari surat pribadi kelompok 1? Silakan. Ya, silakan. Surat pribadi merupakan surat yang ditulis oleh seorang untuk orang lain yang berisi masalah pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis secara pribadi ditujukan kepada seseorang untuk menyampaikan masalah pribadi. Benar? Oke, berarti tepuk tangan yang berdua. Silakan duduk Nindi. Lanjut kelompok 2. Silakan siapa tadi perwakilannya? Ayo. Ayo. Siapa tadi? Basin. Silakan. Ayo, silakan dibaca. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat nomor 2. Nomor 4. Nomor 2. Ayo. Maju. Latihan lah. Siap-siap ya. Untuk bertanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega gede berarti. Jadi pengertian surat pribadi ini. Di sini surat pribadi adalah surat yang dituliskan untuk keperluan pribadi dan tujuannya kepada orang lain dengan menanyakan kabar dan informasi tentang keluarga. Artinya, kalau zaman dahulu, ya, zaman dahulu nak, itu hanya bisa menggunakan surat, ya, menggunakan surat komunikasinya. Dengan menggunakan surat tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua, saudara, kemudian unsur-unsur pemerintah lainnya. Karena zaman dahulu hanya bisanya melalui surat, ya. Artinya bukan seperti zaman yang sekarang, karena zaman sekarang sudah canggih, ya. Kalau zaman dahulu hanya bisa melalui surat, kemudian melalui email atau fax email, ya. Tapi sekarang karena zaman sudah canggih, seiringnya kemajuan teknologi, semuanya sudah melalui WhatsApp dan internet, ya. Jadi seiring kemajuan zaman, kita harus mengikuti apa itu kemajuan teknologi, ya.
Jadi jangan kita hanya berdiam diri di tempat. Seiringnya waktu kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut berpartisipasi di dalam kemajuan, ya. Dengan arti kata adanya sekarang teknologi menggunakan HP, kemudian menggunakan apa lagi? Selain dari HP apa lagi? Laptop, ya, menggunakan laptop, ya. Jadi dengan canggihnya sekarang sudah kita ikuti, ya. Kemudian untuk unsur-unsur surat pribadi ada 6 yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama tempat. Tempat ini adalah tempat kita menulis dari surat tersebut. Ya. Jadi dari yang Ibu jelaskan di sini, adakah yang belum paham? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Paham semua? Alhamdulillah, ya. Jadi dengan adanya penjelasan yang seperti ini, yang sudah detail seperti ini, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa membuat atau mempraktekkan surat tersebut secara individu, ya, kepada temannya, ya. Jadi, ya, oke. Untuk kita mendapat keberkahan dari materi yang kita pelajari tadi, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, ketua kelas silakan pimpin berdoa. Ya.